Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Justin Aryo Wibowo dengan NIM 169241112. Perkenalkan, nama saya Samuel Chandra dengan NIM 169240067. Perkenalkan, nama saya Syafinaila Aziz dengan NIM 169243442. Perkenalkan, saya Zaskiana Fitriani dengan NIM 1924332. Kami dari kelompok 6, kelas 51, akan mempersembahkan video proyek kuliah Pancasila dengan judul Pengembangan UMKM berbasis sila keadilan sosial melalui pelatihan pemberdayaan limbah kulit singkong menjadi pupuk kompos. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, mari kita bahas mengenai latar belakang dibentuknya proyek kami, yaitu pelatihan pemberdayaan pupuk kompos dengan memanfaatkan limbah kulit singkong. Yang pertama, potensi limbah singkong yang tidak dimanfaatkan dan dibuang. Kedua, harga pupuk yang fluktuatif membuat petani harus menunda pemberian pupuk.
Ketiga, distribusi pupuk subsidi yang tidak merata. Nah, karena alasan tersebut, akhirnya kami memiliki ide untuk memanfaatkan limbah kulit singkong menjadi pupuk. Tapi di sisi lain, kami juga memikirkan apa sih manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat atau UMKM dari pemanfaatan limbah kulit singkong ini. Nah, proyek ini bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kecil sebagai basis produksi dan distribusi, melalui pemberdayaan masyarakat agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Cuan. Sekaligus memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif. Hal ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial, yaitu sila kelima di Pancasila, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Untuk memahami mengenai masalah dan arah proposal yang kami lakukan, kami merumuskan 3 rumusan masalah mengenai isu yang ingin kami tangani. Yang pertama adalah sejauh mana pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam memanfaatkan limbah dari kulit singkong. Yang kedua adalah bagaimana pelatihan pemberdayaan dalam memanfaatkan limbah kulit singkong menjadi pupuk kompos dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Dan yang ketiga adalah apa saja tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengelola limbah kulit singkong dan bagaimana pelatihan pemberdayaan dapat mengatasi tantangan tersebut. Dengan rumusan masalah tadi, kami memiliki 4 tujuan utama dari kegiatan ini, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan UMKM dengan menyediakan alternatif pendapatan, yang kedua adalah mengurangi biaya produksi pupuk, yang ketiga adalah meningkatkan kualitas tanah dan hasil panen tanaman melalui pemanfaatan limbah singkong, dan yang terakhir adalah meminimalisir dampak negatif pada lingkungan dengan mengurangi jumlah limbah organik yang terbuang. Selanjutnya, setelah melakukan inspeksi langsung di kawasan Desa Cilenyi, ada 3 kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kami, yaitu adalah yang pertama, petani. Petani kerap sekali memiliki masalah biaya mengenai mahalnya harga pupuk. Maka, melalui kegiatan ini, petani dapat memperoleh pupuk kompos tanpa mengeluarkan biaya yang cukup besar. Yang kedua adalah masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar wilayah produksi yang belum memiliki pengetahuan memadai dalam mengelola limbah menjadi pupuk kompos. Dan yang ketiga adalah rumah produksi yang menggunakan bahan baku singkong dapat memanfaatkan dan memastikan limbah singkong yang dihasilkan dikelola secara efektif. Terima kasih Syafi atas penjelasannya. Sekarang saya Farel akan melanjutkan dengan metode pelaksanaan kegiatan. Pertama adalah metode penyusunan produk. Penyusunan produk kami mengedepankan metode takakuran, yakni proses fermentasi untuk mengurai limbah itu sendiri. Dalam metode ini kami mengedepankan berbagai macam pembaruan. Pertama adalah jenis sekam yang kami gunakan adalah sekam padi bakar, yakni bersifat poros, steril, dan lebih ringan, sehingga cocok untuk digunakan dibandingkan dengan sekam padi kering biasa. Kemudian, keranjang yang kami gunakan berbentuk menyerupai tabung yang mengerucut ke bawah, agar air dapat diserap secara lebih optimal dan kelembapan selalu tetap terjaga. Kemudian, proses ini juga melibatkan jamur pengurai enzim, yakni enzim selulase yang mampu untuk mengurai selulosa sekaligus berperan sebagai katalisator bahan kimia yang terkandung dalam cairan EM4. Metode ini diawali dengan merancang dummy model 3D sesuai dengan susunan yang dapat dilihat dalam gambar, yakni diawali dengan sekam, kompos jadi, kardus, limbah singkong, sekam, kain hitam berpori yang kemudian ditutup dengan tutup keranjang. Selanjutnya adalah tahap realisasi, di mana para penyelenggara produk menggunakan dummy model 3D sebagai panduan dalam proses uji coba produk yang akan dipantau selama 2 minggu sebelum proses evaluasi selanjutnya. Metode pelaksanaan kegiatan selanjutnya adalah penyuluhan. Penyuluhan terbagi menjadi 2 macam bagian. Pertama adalah sosialisasi, dan yang kedua adalah praktik lapangan. Sosialisasi ini melibatkan penyampaian materi secara langsung, diskusi dan juga umpan balik untuk memastikan pemahaman masyarakat partisipan. Penyampaian materi meliputi konsep dasar, tujuan, manfaat, dan metode pelaksanaan kegiatan. Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain adalah ibu-ibu pengupas kulit singkong, pekerja rumah produksi, dan para pemuda yang bersedia untuk ikut membantu terlaksananya kegiatan dengan total partisipan sekitar 10 orang. Selanjutnya adalah praktik lapangan. Praktik lapangan ini melibatkan kemampuan masyarakat untuk menyusun produk berdasarkan materi yang telah disampaikan. Adapun dalam praktik lapangan ini sendiri, terdapat 5 keranjang
disertai dengan alat dan bahan yang siap untuk digunakan. Setiap keranjang akan melalui proses pemantauan, identifikasi, dan peninjauan secara mandiri oleh 2 orang partisipan yang mengikuti sosialisasi selama dalam kurun waktu 2 minggu. Setelah 2 minggu berjalan, akan dilanjutkan proses evaluasi selanjutnya. Ini proses monitoring yang dipimpin oleh kepala desa dan para pemuda relawan. Proses monitoring ini melibatkan laporan kegiatan dan juga dokumentasi kepada penyelenggara proyek. Setelah proses monitoring selesai, pupuk jadi siap untuk dijual dengan kisaran harga sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masyarakat sebagai pelaku UMKM akan diberikan keleluasaan untuk menentukan harga dari produk jadi tersebut. Selanjutnya adalah alur kegiatan yang dimana pada tahap ini terbagi menjadi 5 tahap lagi, yaitu perencanaan substansi, uji coba dan evaluasi, perizinan, eksekusi, dan juga monitoring. Pada perencanaan substansi sendiri dibagi menjadi 2 lagi, yaitu inspeksi dan juga penyusunan aksi. Yang dimana pada inspeksi sendiri kami melakukan peninjauan masalah-masalah di wilayah Cileunyi Kulon dan kami melakukan peninjauan terkait potensi SDA dan SDM di wilayah tersebut. Tahap ini dilaksanakan pada minggu pertama bulan Agustus. Selanjutnya adalah penyusunan aksi yang dimana kami melakukan perencanaan uji coba produk dan juga sosialisasi serta praktik lapangan yang akan kami laksanakan nantinya yang berlangsung selama 3 minggu. Lalu selanjutnya adalah uji coba dan evaluasi. Pada tahap ini, kami melakukan peninjauan terhadap produk yang kami buat nantinya, apakah produk ini efektif, sebelum kami tunjukkan melalui demonstrasi ke masyarakat sekitar nantinya. Tahap ini berlangsung selama 2 minggu, yaitu pada akhir Agustus sampai dengan awal September. Lalu, tahap selanjutnya adalah perizinan, yang pastinya kami membutuhkan perizinan untuk melaksanakan proyek ini, sehingga kami mengadakan kerjasama dengan meminta izin kepada kepala desa dan juga rumah produksi di wilayah tersebut yang berlangsung selama minggu kedua bulan September. Lalu jika izin sudah aman, maka kami langsung masuk ke tahap eksekusi yang dimana kami melakukan sosialisasi dan praktik langsung dengan mendemonstrasikan pembuatan produk tersebut yang berlangsung selama 2 minggu juga hingga akhir September. Nah, jika sudah melakukan eksekusi, kami juga melakukan monitoring. Kami memerlukan monitoring ini untuk memastikan apakah masyarakat sekitar dapat mengimplementasikan hal yang telah kami demonstrasikan sebelumnya melalui laporan dan juga dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berlangsung selama 5 hari pada awal bulan Oktober. Lalu selanjutnya di sini adalah ada rancangan anggaran biaya dari tahap perencanaan substansi sampai dengan tahap monitoring nantinya. Nah, dari hal yang telah kami paparkan tadi dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu adalah masalah yang dialami di wilayah tersebut adalah potensi limbah singkong yang tidak dimanfaatkan, harga pupuk yang tidak menentu, dan ketidakmerataan distribusi pupuk mendorong proyek penyuluhan ini diselenggarakan. Lalu, melalui kegiatan ini, perekonomian UMKM dan juga produktivitas pertanian akan terjamin dan meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan. Lalu, dengan berdasarkan sila keadilan sosial, proyek ini diharapkan dapat memenuhi kemerataan taraf hidup dan juga kesejahteraan masyarakat. Proyek ini menggunakan metode sosialisasi dan juga praktik lapangan pembuatan pupuk kompos dengan metode takakura terhadap masyarakat umum, sekaligus rumah produksi dan menjualnya kepada para petani. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terperinci dengan perencanaan, uji coba dan evaluasi, perizinan, eksekusi, hingga monitoring secara matang agar memperoleh pupuk kompos yang tidak hanya efektif melainkan juga berdaya saing. Sekian video proyek dari kami yang telah kami persembahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.